Sistem Super Devouring. Bab 491 terjebak. Apakah akhirnya akan muncul? Mulut Yesuan sedikit melengkung, dan dia segera memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Selama dia bisa merebut cincin Qiankun milik Raja Serigala Surgawi, kekuatannya akan meningkat pesat, dan akan sangat mudah untuk membunuh Raja Iblis. Tak lama kemudian, Raja Iblis melepaskan diri dari tubuh Raja Serigala Surgawi, karena tubuh ini tidak memiliki banyak energi sejati. Yesuan berhati-hati, Raja Iblis baru saja memindahkan tubuhnya dengan cara ini, dan dia tidak bisa begitu saja jatuh seperti ini. Keluar. Raja Iblis akhirnya melepaskan diri dari tubuh Raja Serigala Surgawi, dan setelah melepaskan diri, dia dengan cepat terbang ke arah Yesuan. Tidak menginginkan cincin Qiankun, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yesuan berteriak dalam hatinya, dan dia menggunakan beberapa sangcing pomozan untuk menyerang Raja Iblis yang terbang ke arahnya. Namun, yang dia lupa adalah terakhir kali seorang Raja Iblis tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Hari ini, dia melihatnya lagi. Wah, selesai sudah, Heavenly Demon Disintegration. Raja Iblis meraung dalam hatinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia menghindari tebasan iblis sangcing ini dalam sekejap dan langsung menyerbu tubuh Yesuan. Jimat sangcing yang Yesuan tempelkan ke tubuhnya sebelumnya tidak berguna bagi Raja Iblis. Jimat itu langsung terkontaminasi oleh energi iblis dan terbakar menjadi abu. Ini. Yesuan membelalakkan matanya. Saat ini, dia sudah merasakan napas memasuki kepalanya, dan kesadarannya cepat terkuras habis. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menempati tubuhku. Yesuan meraung dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika Raja Iblis ingin menempati tubuhnya, dia harus melenyapkan jiwanya. Jika dia berhasil ditempati, bahkan jika Raja Iblis melepaskan diri, dia akan menjadi cangkang tanpa jiwa seperti penguasa wilayah Serigala Surgawi. Keinginannya sedang bertarung dengan Raja Iblis. Nak, jangan melawan, tidak ada gunanya. Jangan khawatir, aku akan menemukan istrimu, aku akan menjadikanmu pria terkuat di dunia, aku akan. Suara Raja Iblis terdengar di benak Yesuan. Dia memukuli Yesuan dan melemahkan kesadaran Yesuan. Persetan dengan ibumu, istriku, ayah, dan saudara iparku, aku akan menemukan mereka sendiri, keluar dari sini. Yesuan mengutuk sambil melawan. Harus dikatakan bahwa tekadnya sangat kuat, lagi pula, dia telah mengintegrasikan berbagai garis keturunan. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah dihabisi oleh Raja Iblis sejak lama. Anak keras kepala, kamu benar-benar memiliki tekad yang kuat, keluar dari sini. Raja Iblis meraung. Keluar dari sini. Yesuan mengutuknya. Pada saat ini, tubuh Yesuan berdiri di udara, tidak bergerak, sementara kesadarannya bertarung dengan sengit dengan Raja Iblis. Dia harus mengandalkan tekadnya untuk mengusir Raja Iblis keluar dari tubuhnya, jika tidak, dia akan mati. Keduanya bertarung di sana. Harus dikatakan bahwa tekad Yesuan adalah yang terkuat yang pernah dilihat oleh Raja Iblis. Raja Iblis bertarung selama 5 menit, tetapi gagal menghapus tekad Yesuan dan menduduki tubuhnya. Bajingan, kau tidak bisa mengambil tubuhku, keluar dari sini. Yesuan mengumpat dalam hatinya, dan dia juga terkejut dengan tekadnya yang kuat. Tidak mungkin, akhirnya aku bertemu dengan tubuh seperti milikmu, bagaimana mungkin aku melepaskannya? Enyahlah. Keduanya menemui jalan buntu selama 5 menit lagi, tetapi masih sulit untuk mengatakan siapa yang mana. Raja Iblis sangat marah. Selama dia menduduki tubuh Yesuan, dia bisa pergi dan membalas dendam setelah berlatih beberapa saat. Sayangnya, tekad Yesuan berada di luar imajinasinya. Dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa mengambil tubuh Yesuan bahkan jika dia bertarung selama 1 hari lagi. Jadi, dia memutuskan untuk keluar terlebih dahulu, menangkap Yesuan, dan kemudian perlahan-lahan melemahkan tekad Yesuan. Tetapi saat berikutnya, dia tercengang. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari tubuh Yesuan dan dibatasi. Bocah bau, apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa keluar. Teriak Raja Iblis dalam benak Yesuan. Tidak bisa keluar. Yesuan tercengang. Ia sangat ingin Raja Iblis meninggalkan tubuhnya. Bagaimana mungkin ia tidak bisa keluar? Pada saat ini, Raja Iblis berteriak lagi, dan tian emas itu, apa-apaan itu? Ia menjebakku. Dantian emas. Yesuan terdiam. Bukankah dantian emas adalah sistem menelan? Nak, cepat keluarkan aku, atau kau akan mati mengenaskan. Raja Iblis sedikit panik. Jika ia dikurung dalam tubuh ini, itu berarti ia tidak bisa lagi merasuki tubuh orang lain.
Jika Yesuan terbunuh, ia mungkin akan hancur berkeping-keping. Bagaimana aku tahu bagaimana kau bisa keluar? Kata Yesuan dengan marah. Sialan, kau tidak tahu. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkanmu tepat waktu, mengapa aku melarangmu keluar? Jawab Yesuan. Sialan, sialan, dasar bocah bau, jangan lakukan hal bodoh, kalau tidak aku akan membunuhmu bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri. Raja Iblis panik. Sekarang dia terjebak dalam tubuh Yesuan dan tidak bisa mengendalikan tubuh Yesuan. Jika Yesuan bunuh diri saat ini, dia juga akan mati. Dasar hantu, cepat keluar. Dan tian emasmu menghalangiku untuk keluar, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku tahu? Mereka berdua mulai saling mengutuk, dan langsung menyapa orang tua dan leluhur masing-masing. Kemudian, Yesuan menemukan sesuatu yang salah. Apakah kamu manusia dalam hidupmu? Yesuan bertanya dengan heran. Omong kosong, aku hanya berlatih keterampilan sihir, terluka parah dan disegel oleh penjahat, dan harus menjadi hantu ini. Raja Iblis menjawab. Lalu dari mana monster lainnya berasal? Yesuan bertanya lagi. Mereka semua terbentuk oleh energi iblis yang telah aku hembuskan selama bertahun-tahun. Raja Iblis menjawab. Sekarang, Yesuan akhirnya mengerti. Ada sekelompok monster yang ditekan di bawah istana King di Pulau Tianlang. Sebenarnya, awalnya hanya ada Raja Iblis. Seiring berjalannya waktu, begitu banyak monster yang lahir. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Raja Iblis terperangkap dalam tubuh Yesuan. Ini adalah batas waktu. Jika Yesuan tidak hati-hati dan Raja Iblis mengambil tubuhnya, itu akan menyedihkan. Oleh karena itu, Yesuan harus menendang Raja Iblis keluar dari tubuhnya. Nak, dan tian emas ini tidak berada di bawah kendalimu, dan aku tidak akan mencuri tubuhmu. Selama kamu membantuku menyelesaikan satu hal. Raja Iblis tiba-tiba bertanya. Apa? Yesuan bertanya dengan heran dalam benaknya. Alasan mengapa aku menjadi seperti ini adalah karena Istana Sangqing, jadi aku ingin kamu membantuku menghancurkan Istana Sangqing. Setelah itu, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Jawab Raja Iblis. Menghancurkan Istana Sangqing. Menghancurkan dirinya sendiri. Yesuan bertanya, yang mana yang kau maksud? Istana Sangqing tampaknya memiliki cabang di banyak wilayah, dan Istana Sangqing di Pulau Tianlang adalah salah satunya. Istana Sangqing di Pulau Tianlang adalah yang paling awal. Kemudian, para penguasa Istana Sangqing pergi ke wilayah Tianjue untuk membangun yang lain, dan mendaftarkannya sebagai sekte utama. Namun, aku ingin kau menghancurkan semua Istana Sangqing. Raja Iblis berkata. Semua. Titik. Yesuan mengerutkan kening, lagi pula, cabang-cabang lainnya tidak memiliki kebencian terhadapnya. Bab 492, Rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Yesuan bertanya lagi. Jika kau tidak setuju, maka kita berdua akan binasa bersama. Aku tidak bisa menempati tubuhmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuhmu. Raja Iblis mulai mengancam, dan sebelum Yesuan sempat berbicara, dia menambahkan, orang-orang di Istana Sangqing juga bukan orang baik. Di permukaan, mereka berada di bawah panji untuk menghancurkan semua makhluk jahat, tetapi sebenarnya, mereka diam-diam menangkap orang-orang yang berlatih sihir, membudidayakan monster, lalu membunuh mereka dan menggunakan manik-manik ajaib dan hal-hal lain untuk berlatih. Setelah Yesuan mendengar ini, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Istana Sangqing tidak sebagus itu. Apa saja master di Istana Sangqing yang dipimpin oleh Tianjue? Yesuan bertanya dengan mata menyipit. Dulu aku adalah calon kepala Istana Sangqing, tetapi ada orang lain yang menyerangku dan melukaiku dengan parah demi mendapatkan posisi itu. Saat itu, kekuatannya sudah membuka 65 urat nadi. Jika dia masih hidup sekarang, dia mungkin sudah mencapai puncak urat nadi bumi atau urat nadi langit. Jawab Raja Iblis. Yesuan memutar matanya dan berpikir, jika kamu tidak berlatih sihir, bagaimana mungkin pihak lain bisa mengganggumu? Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimana jika dia membuat Raja Iblis marah dan dia meledak? Aku hanya memiliki lebih dari 40 urat nadi di puncak urat nadi bumi. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Tanya Yesuan. Apa yang kamu takutkan? Tidak bisakah kamu meningkatkan wilayahmu dengan cepat? Kamu bisa mulai dengan Istana Sangqing yang lebih rendah itu, lalu pergi ke wilayah Tianjue setelah kekuatanmu meningkat. Kata Raja Iblis. Begitukah? Mata Yesuan tiba-tiba menyipit.
Meskipun Raja Iblis masuk ke dalam pikirannya dan membaca ingatannya, dia sepertinya tidak tahu tentang sistem devouring. Dia hanya tahu bahwa Ye Xuan memiliki metode khusus yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bagaimanapun, sistem devouring adalah sistem devouring. Bahkan darah tingkat dewa dapat dipertukarkan. Bagaimana mungkin itu dikendalikan oleh monster tingkat roh? Aku dapat membantumu, tetapi sebaiknya kau menepati janjimu, kata Ye Xuan. Jangan khawatir, aku telah menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu. Selama kau membantuku menghancurkan istana Sangqing, aku akan menghancurkan diriku sendiri dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Ye Xuan tidak ingin bekerja sama dengannya, apakah ada cara lain saat ini? Ye Xuan tidak berdaya. Dia pertama-tama turun untuk mengambil cincin Qiankun dari kepala istana Sangqing dan menelannya. Kemudian, dia berkata dalam benaknya, bisakah kau merekrut pasukan monstermu? Meskipun semua monster ini berasal dariku, mereka juga memiliki kesadaran mereka sendiri. Kecuali mereka sangat dekat, aku tidak dapat mengendalikan mereka. Raja Iblis menjawab dalam benak Ye Xuan. Kalau begitu aku akan berkeliling Pulau Tianlang dan menggunakan prajuritmu ini untuk menerobos, oke? Tanya Ye Xuan. Terserahlah, tidak masalah bagiku jika mereka semua mati. Raja Iblis tidak setuju. Dalam hal ini, Ye Xuan akan segera pergi. Selama monster-monster itu ada di dekatnya, mereka dapat dikendalikan oleh Raja Iblis. Namun, Ye Xuan hanyalah satu orang. Bahkan dengan kecepatannya, mungkin butuh waktu sebulan untuk berkeliling Pulau Tianlang. Namun peningkatan ini lebih stabil. Ketika Ye Xuan selesai membersihkan pasukan monster, wilayahnya juga ditingkatkan menjadi 48 urat bumi. Pada saat ini, dia menyadari betapa besarnya pasukan monster ini, dengan jumlah jutaan. Pasukan monster ini berada di bawah kendali Raja Iblis, dan Ye Xuan sangat senang membunuh mereka. Sebulan kemudian, Ye Xuan telah membuka 52 meridian, dan membuka 8 urat tanah. Namun, setelah pembaptisan pasukan monster, Pulau Tianlang telah berubah tanpa bisa dikenali. Hanya beberapa juta orang yang tersisa dari ratusan juta orang, yang sungguh mengerikan. Setelah mengetahui angka ini, Raja Iblis sama sekali tidak peduli, dan berkata dengan dingin, masalah ini tidak bisa disalahkan padaku, salahkan istana Sangqing. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung meninggalkan Pulau Tianlang dan pergi ke benua batu darah. Untungnya, Raja Iblis telah menunggu selama hampir 100 tahun, dan itu tidak menjadi masalah saat ini, jadi Ye Xuan ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan kabar Song Caijing dan Song Jue. Pulau Tianshui sebenarnya berada di sekitar benua batu darah, sangat dekat, tetapi ada sedikit lautan bintang yang bergolak di tengahnya, jadi tidak ada yang berani menyerbu dari atas. Pulau Tianlang tidak jauh dari benua Sueyan. Ye Xuan tiba di sana setelah terbang di laut selama 2 hari. Tujuannya adalah wilayah tingkat rendah di pantai benua Sueyan. Namun, tidak ada cabang istana Sangqing di wilayah ini, jadi dia berkeliling di wilayah ini dan meninggalkan beberapa pesan di beberapa lembaga. Pesan-pesan ini ditinggalkan untuk Song Caijing dan Song Juezi, selama mereka datang ke wilayah ini. Setelah itu, Ye Xuan pergi ke wilayah perantara, di mana terdapat cabang istana Sangqing. Kepala istana cabang istana Sangqing ini hanya membuka 40 urat tanah, jadi Ye Xuan langsung menjarah seluruh istana Sangqing dan kemudian pergi dengan tenang. Awalnya, Raja Iblis ingin Ye Xuan membantai seluruh istana Sangqing, tetapi Ye Xuan menolak, jika tidak, cabang istana Sangqing ini akan hancur. Demikian pula, dia juga meninggalkan pesan di wilayah ini dan pergi dengan tergesa-gesa. Benua Sueyan tidak seperti benua Tianshui. Dia tidak memiliki cermin segalanya, jadi dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk menemukan Song Caijing dan Song Juezi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setiap kali Ye Xuan melewati suatu wilayah, dia akan meninggalkan pesan di wilayah itu. Selain itu, dia meninggalkan banyak harta karun alam, cukup untuk pesan-pesan itu bertahan selama 5 tahun. Selama Song Caijing dan Song Jue melihatnya, mereka harus melewati istana bawah tanah laut dalam lagi dan kembali ke benua Tianshui untuk menunggu Ye Xuan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka belum menembus alam roh. Ye Xuan menghabiskan sebulan penuh menjelajahi semua kota di wilayah pesisir, dan kemudian ia terus merampok istana Sangqing. Istana Sangqing dianggap sebagai kekuatan teratas di wilayah perantara. Ia telah membangun cabang di lebih dari 10 wilayah. Sayangnya, cabang-cabang ini sekarang dalam kesulitan dan semuanya telah dirampok oleh Ye Xuan.
Setelah Ye Xuan merampok cabang-cabang ini, ia juga secara langsung membuka urat tanah ke-56. Bagaimanapun juga, cabang-cabang ini adalah cabang, dan yang terkuat hanya memiliki 60 urat tanah, yang masih mudah dihadapi Ye Xuan. Nak, kau telah menyelesaikan pekerjaanmu dan wilayahmu telah ditingkatkan. Bukankah sudah waktunya untuk pergi ke Tianjueling? Suara Raja Iblis bergema di benak Ye Xuan. Ye Xuan memikirkannya. Dengan wilayahnya saat ini yang membuka 56 urat tanah, ia seharusnya dapat menantang para master yang melintasi 10 urat tanah, yaitu, untuk menantang para master yang memiliki 66 urat tanah. Namun, ini masih jauh berbeda dari wilayah dalam benaknya. Bukankah ini terlalu dini? Tanya Ye Xuan. Tidak terlalu dini. Kedua seni bela diri Anda telah ditingkatkan hingga tingkat penuh. Selain itu, pedang di tangan Anda sudah cukup untuk membunuh para master yang telah membuka 65 urat bumi. Sekarang saya akan mengajarkan Anda sebuah rahasia Istana Sangqing. Anda sudah cukup untuk membunuh mereka. Raja Iblis melanjutkan. Bab 493, Tao Heart menanam setan. Apa rahasianya? Mata Ye Xuan berbinar. Seni bela diri ini disebut Tao Heart menanam setan. Itu tidak diciptakan oleh siapapun di Istana Sangqing, tetapi sebuah fragmen yang diperoleh secara tidak sengaja oleh penguasa istana pertama Istana Sangqing. Jika itu lengkap, itu mungkin akan menjadi seni bela diri surgawi kelas atas. Seni bela diri ini dapat langsung meningkatkan efektivitas tempurmu, tetapi itu membutuhkan manik-manik ajaib, jadi aku memintamu untuk menyimpan beberapa manik-manik ajaib sebelumnya. Raja Iblis menjawab. Tao Heart menanam setan. Nama ini terdengar sedikit. Ye Xuan mengerutkan kening. Ya, seni bela diri ini sangat kuat, tetapi memiliki efek samping. Itu perlu menanam benih iblis jauh di dalam hatimu. Setiap kali kamu menggunakannya, benih iblis akan tumbuh lebih kuat dan peningkatannya akan relatif meningkat. Ketika tumbuh sampai batas tertentu, itu akan membuatmu menjadi gila, dan itu akan menjadi tidak dapat diubah, dan tubuh serta jiwamu akan hancur. Aku dulu terlalu bergantung pada seni bela diri ini, jadi aku menjadi gila dan kehilangan hati asliku. Raja Iblis menjawab. Setiap kali kau menggunakannya, benih iblis akan tumbuh lebih kuat dan peningkatannya akan lebih tinggi. Ye Xuan menyipitkan matanya. Sekarang Raja Binatang Buasnya menjadi ganas, dan itu tidak banyak meningkatkan kekuatannya. Teknik penyemaian iblis Dao Heart ini memang bagus, tetapi sangat disayangkan ada risiko menjadi iblis. Namun, selama digunakan dengan hati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah kau akan memberikan seni bela diri ini kepadaku? Ye Xuan sedikit skeptis. Aku telah menjadi seperti ini, apakah aku masih perlu menyembunyikannya? Selama kau mempelajari seni bela diri ini, kau tidak akan memiliki masalah menghancurkan Istana Sangqing. Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh. Kau tidak memainkan konspirasi apapun, kan? Ye Xuan masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah Raja Iblis, yang telah dirasuki oleh iblis sebelum kematiannya. Tekadmu begitu kuat sehingga kau pasti bisa menggunakannya lebih sering daripada aku. Katakan saja padaku apakah kau ingin mempelajarinya atau tidak. Jika kau ingin mempelajarinya, aku akan segera mengajarimu. Jika kau tidak ingin mempelajarinya, carilah tempat untuk berlatih sendiri. Aku bisa menunggu. Raja Iblis mendengus dingin. Ye Xuan memikirkannya. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia masih memiliki sistem devouring. Selama Raja Iblis memberi tahu teknik penyemaian iblis Dao Heart ini, ia akan menyalin seni bela diri ini ke dalam sistem devouring dan ia bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kau bilang, aku mendengarkan. Ye Xuan mengangguk. Baiklah, dengarkan. Raja Iblis tidak membuang-buang kata dan langsung melafalkan rumus keterampilan penyemaian iblis Dao Heart, dan Ye Xuan langsung menuliskannya. Ding, keterampilan penyemaian iblis Dao Heart berhasil disalin. Ketika ia mendengar suara perintah, mata Ye Xuan berbinar. Seni bela diri ini sebenarnya nyata. Ia mengira bahwa Raja Iblis sedang bermain trik dan memanfaatkan pelatihannya untuk menguasai tubuhnya. Namun sekarang tampaknya ia curiga. Dao Heart Planting Demon Skill, Fragment. Ye Xuan mengangkat alisnya. Karena itu adalah fragmen, itu hanya dapat dianggap sebagai seni bela diri surgawi kelas atas dan tidak dapat dimasukkan dalam yang terbaik. Saat ini, dia mengonsumsi beberapa kristal penelan dan langsung mempelajari seni bela diri ini. Bagaimanapun, dia tidak perlu menelan kristal sekarang, dan tidak ada efek samping jika dia tidak menggunakannya. Ding, tuan rumah mempelajari Dao Heart Planting Demon Skill Demon Planting Chapter. Kamu mempelajarinya.
Raja Iblis tiba-tiba merasakan perubahan pada Ye Xuan dan bertanya dengan ngeri. Ya, lumayan. Ye Xuan mengangguk, dan hatinya sudah berbunga-bunga karena kegembiraan. Dia hanya tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang dapat ditingkatkan oleh Dao Heart Planting Demon Skill ini. Kamu benar-benar memiliki banyak rahasia, kamu memiliki banyak celah dalam ingatanmu, aku tidak dapat membacanya. Setelah kamu bunuh diri di Lian Yuncheng, kamu telah menjadi orang yang berbeda, membunuh para dewa dan Buddha. Hanya butuh beberapa hari bagimu untuk datang dari tempat tandus seperti itu ke benua batu darah. Raja Iblis juga sangat penasaran. Ye Xuan adalah orang paling berbakat yang pernah dilihatnya. Ye Xuan tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Raja Iblis tidak mungkin mengetahui ingatan tentang sistem devouring. Baiklah, aku akan pergi ke wilayah Tianjue sekarang. Kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meningkat. Aku akan mundur selangkah. Selama kamu membunuh semua orang tingkat tinggi di Istana Sangqing dan membubarkan Istana Sangqing, misinya akan selesai. Kata Raja Iblis. Baiklah. Titik. Wilayah Tianjue adalah wilayah perantara paling kuat di wilayah Luoxia, sangat dekat dengan wilayah tingkat tinggi. Di sini, alam roh dapat dilihat di mana-mana, dan alam roh bahkan lebih banyak lagi. Ye Xuan tidak membuang-buang kata dan langsung pergi ke Istana Sangqing di wilayah Tianjue. Segera, dia tiba di Istana Sangqing di wilayah Tianjue. Istana Sangqing di wilayah Tianjue mirip dengan yang lain, semuanya hikmat dan bermartabat. Mereka sangat menyukai warna putih. Pada saat ini, ada aliran orang yang tak berujung di depan gerbang gunung Istana Sangqing, seolah-olah ada acara besar yang sedang diadakan. Raja Iblis menggunakan mata Ye Xuan untuk merasakannya, dan kemarahan di hatinya segera meledak. Aura yang menjijikkan, hancurkan mereka. Raja Iblis menggertakkan giginya dan berkata, kamu pikir aura mereka menjijikkan, dan mereka juga. Aku juga diberkati olehmu. Aku pasti akan ditemukan oleh mereka begitu aku mendekat. Ye Xuan mendengus dingin. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Raja Iblis bertanya dengan sedikit kegembiraan. Kenapa kamu terburu-buru? Tidakkah kamu melihat bahwa Istana Sangqing ini tampaknya sedang mengadakan acara besar? Begitu banyak orang berkumpul bersama, dan mereka pasti akan dikepung begitu mereka masuk. Ye Xuan memutar matanya. Dia ingin menyelinap ke Istana Sangqing dan dengan cepat meningkatkan levelnya dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, ini lebih aman. Dan sekarang Istana Sangqing tampaknya sedang mengadakan acara besar, dan banyak prajurit asing telah berkumpul. Jika kamu terburu-buru masuk, kamu mungkin akan mati dengan menyedihkan. Kalau begitu, terbanglah lebih tinggi dan lihatlah trik apa yang mereka mainkan. Raja Iblis mengingatkan. Aku tahu tanpa kau beritahu. Ye Xuan terbang tinggi ke langit, terbang ke lapisan awan yang tidak bisa dilihat orang biasa, lalu melihat ke bawah. Benar saja, ribuan master telah berkumpul di Istana Sangqing, termasuk prajurit asing dan orang-orang dari Istana Sangqing. Nak, lihat ke tengah. Tiba-tiba, Raja Iblis mengingatkan. Ye Xuan menatap dengan saksama dan melihat sosok di atas ring yang dikelilingi oleh ribuan orang. Diikat, apa yang terjadi? Ye Xuan sedikit bingung dengan situasinya. Aku merasa orang ini memancarkan banyak energi iblis. Dia pasti telah berlatih keterampilan iblis. Istana Sangqing seharusnya ingin mengadakan pertemuan pembasmi iblis. Kata Raja Iblis. Pertemuan pembasmi iblis. Mendengar ini, Ye Xuan juga langsung mengerti. Apakah ini untuk membunuh ayam untuk menakuti monyet? Pria yang diikat di tengah ring di bawah mungkin cukup kuat. Dia pasti telah melakukan sesuatu untuk ditangkap oleh Istana Sangqing dan kemudian dipenggal di depan ribuan orang. Selain Istana Sangqing, tampaknya ada kekuatan kuat lain di wilayah Tianjue, yang disebut Sekte Luoxia. Orang ini seharusnya adalah penguasa Sekte Luoxia. Raja Iblis berkata lagi. Ini adalah berita yang pernah didengar Ye Xuan sebelumnya, jadi Raja Iblis juga mengetahuinya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat konferensi pembantaian iblis. Bagaimanapun, kamu tidak terburu-buru. Kata Ye Xuan. Baiklah. Kali ini, Raja Iblis tidak keberatan, karena dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Bab 494 Konferensi Pembantaian Iblis. Ada cukup banyak orang yang datang ke Istana Sangqing untuk menonton. Bagaimanapun, itu adalah sekte ortodoks pertama di wilayah Tianjue. Ada aliran orang yang tak ada habisnya datang, dan segera jumlah orang melebihi 10.000. Selain itu, ini menghitung prajurit dari kekuatan lain, bukan murid-murid Istana Sangqing.
Ye Xuan bersyukur bahwa dia tidak terburu-buru masuk, jika tidak, dia pasti akan dianggap sebagai kaki tangan Master Sekte Luoxia dan dikepung oleh puluhan ribu orang. Dia menunggu di udara sebentar, dan kemudian tokoh-tokoh senior Istana Sangqing keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tampilan abadi. Dia mengenakan jubah putih dan memegang pengocok. Dia berjalan keluar di bawah tatapan puluhan ribu orang. Di belakangnya, ada 10 pria tua berpakaian putih, dan mereka bukan orang biasa pada pandangan pertama. Selamat datang semuanya di Istana Sangqingku untuk berpartisipasi dalam konferensi pembantaian iblis. Aku yakin semua orang telah mendengar tentang reputasi Luo Xiamen yang ganas. Tokoh utama konferensi pembantaian iblis kita hari ini adalah Li Zhenhui, pelindung kiri Luo Xiamen. Orang ini pernah menurunkan statusnya ke berbagai wilayah tingkat menengah dan bawah, membantai dan menjarah, serta membunuh ratusan ribu jiwa dengan pedangnya. Dia juga membubarkan lebih dari 10 cabang Istana Sangqingku. Hari ini, aku akan membunuh orang ini di depan semua orang. Kepala Istana Sangqing berkata dengan keras. Sebagian besar orang yang hadir telah mendengar tentang apa yang dia katakan. Bagaimanapun, Li Zhenhui ini adalah orang yang kejam dari Sekte Iblis, dan kematiannya bukanlah hal yang disayangkan. Namun, Ye Xuan, yang menguping di udara, tiba-tiba mengangkat alisnya. Bukankah dia yang menciptakan cabang-cabang Istana Sangqing itu? Bagaimana bisa menjadi Li Zhenhui ini? Cek cek cek, kau bertindak tegas dan cepat, dan tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali, jadi Li Zhenhui ini menjadi kambing hitammu. Raja Iblis berkata dengan nada yin dan yang. Aku hanya merampok, dia membantai. Ye Xuan mengoreksi. Meskipun dia membutuhkan banyak harta alam, dia tidak begitu haus darah. Bagi mereka yang jauh lebih lemah darinya, dia akan memilih untuk melepaskan sebagian besar dari mereka. Oleh karena itu, dia hanya mengikuti gaya dunia ini, dan masih ada perbedaan mendasar antara dia dan orang-orang di Sekte Iblis. Pada saat ini, kepala Istana Sangqing mengeluarkan pedang panjang berwarna putih keperakan dan perlahan berjalan menuju Li Zhenhui, pelindung kiri Sekte Luoxia. Li Zhenhui, apakah kau punya kata-kata terakhir? Kepala Istana Sangqing bertanya. Li Zhenhui yang diikat dengan tali khusus pun berteriak marah setelah mendengarnya, persetan dengan nenekmu, bukan aku yang merampok cabangmu. Diamlah, kalian orang-orang di Sekte Iblis itu penuh omong kosong, dan kalian memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sia-sia. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Kepala Istana Sangqing berteriak dingin. Persetan dengan sepupumu. Li Zhenhui tidak takut dengan kekuasaan dan tetap mengumpat. Desis. Namun, saat dia berbicara, salah satu lengannya langsung terpotong. Karena dia diikat, lengannya tidak akan jatuh ke tanah dan masih terhubung dengan tubuhnya, tetapi sejumlah besar darah menyembur keluar, memercik ke seluruh wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Wajah kepala Istana Sangqing menjadi suram. Persetan dengan kakekmu. Li Zhenhui menggertakkan giginya dan berteriak marah, mencoba membuat semua orang mendengar. Desis. Suara renyah lainnya menyebar, dan lengannya yang lain juga terpotong, rasa sakit yang luar biasa. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kepala Istana Sangqing berkata dengan dingin, lalu berteriak, semua orang, siapapun yang memiliki dendam terhadap Li Zhenhui dapat maju dan menusuknya dengan pedang. Mendengar ini, seluruh hadirin mendidih. Siapapun dapat menusuknya dengan pedang. Pada saat itu, ribuan orang melompat dari panggung. Li Zhenhui hampir menangis. Dia akan ditikam ribuan kali. Ye Xuan, yang berada di langit, juga sedikit tidak berdaya ketika melihat pemandangan ini. Lihat, Istana Sangqing hanyalah sekelompok serigala berbulu domba. Mereka sama kejam dan tak kenal ampun. Mereka tidak membunuh lawan dengan pedang, tetapi memilih untuk menyiksa lawan. Raja Iblis bergumam. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Dia tidak mencoba menyiksa orang berkali-kali, dan hanya Tang Tian. Kemudian, orang-orang berbaris untuk menusuk Li Zhenhui di bawah. Li Zhenhui menggertakkan giginya dan bersikeras. Jika dia memiliki terlalu banyak luka di tubuhnya, kepala Istana Sangqing akan mengambil obat penyembuh untuk membantunya pulih. Konferensi pembantaian iblis langsung berubah menjadi konferensi penyiksaan iblis. Sangat menyedihkan. Ye Xuan menggigil. Dia berpikir bahwa jika saat ini dia yang berada di bawah, dia mungkin akan mati secara tragis. Dia memiliki darah pohon kehidupan suci. Jika dia ditusuk dengan pedang, selama itu bukan kepala dan jantung, dia akan dapat pulih dengan cepat.
Belum lagi 1.000 pedang, bahkan jika itu adalah 10.000 pedang, 100.000 pedang, atau 1.000.000 pedang, dia dapat menahannya. Namun, tepat setelah Li Zhenhui menahan 100 pedang, sekelompok bayangan gelap menyapu langit. Nak, lihat ke sana. Raja Iblis tiba-tiba mengingatkan. Ye Xuan menoleh dengan terkejut, dan tertegun. Sekelompok sosok gelap terbang di atas langit. Sosok-sosok ini bukan binatang suci, tetapi manusia, semua master mengenakan pakaian hitam. Ada ribuan dari mereka. Apakah ini sekte raksasa? Ye Xuan berkata dengan ngeri. Ya, semua orang memiliki energi iblis. Itu pasti sekte raksasa, kekuatan super lain di wilayah Tianjue. Aku khawatir tujuan perjalanan mereka adalah untuk menyelamatkan pelindung kiri Li Zhenhui, atau mereka mungkin ingin langsung menghancurkan istana Sangqing. Tuhan benar-benar membantuku, kata Raja Iblis. Sungguh lelucon, 1.000 orang akan menghancurkan puluhan ribu orang. Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Jangan meremehkan mereka, aku merasakan beberapa aura yang kuat, jauh lebih kuat daripada saat aku masih hidup. Bahkan jika mereka bukan penguasa Vena Surgawi, mereka berada di puncak Vena Bumi. Raja Iblis mengingatkan lagi. Vena Surgawi. Ye Xuan menelan ludahnya. Dia menghancurkan begitu banyak cabang istana Sangqing sebelum dia membuka 58 Vena Bumi. Dan puncak Vena Bumi umumnya adalah nama untuk prajurit yang telah membuka sekitar 70 Vena Bumi. Dia memikirkannya dan merasa ada yang salah, jadi dia bertanya, itu tidak benar, bagaimana mungkin Luo Xiamen memiliki begitu banyak penguasa? Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Luo Xiamen hanya memiliki satu urat bumi puncak, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak aura yang kuat? Orang-orang di Sekte Iblis semuanya adalah sekelompok prajurit yang telah dirasuki oleh iblis. Metode mereka kejam dan brutal, tetapi mereka sangat bersatu. Luo Xiamen seharusnya meminta bantuan dari wilayah lain, atau bahkan wilayah tingkat tinggi. Raja Iblis menjelaskan. Jika memang begitu, itu benar-benar keberuntungan, dan itu berjalan sesuai keinginanmu. Kata Ye Xuan. Itu memang pertolongan Tuhan. Selama aku melihat kehancuran istana Sangqing, aku akan mati tanpa penyesalan. Raja Iblis tiba-tiba tertawa, dan tawa itu bergema di benak Ye Xuan. Dia terluka parah dan disegel sebelumnya, dan dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi monster, jadi dia sudah lama menganggap dirinya orang mati. Ye Xuan bergumam dalam hatinya, bukan urusanku apakah kamu hidup atau mati, tepati saja janjimu. Mereka berdua memiliki perjanjian sebelumnya bahwa selama istana Sangqing dihancurkan, Raja Iblis akan menghancurkan dirinya sendiri. Bab 495, Pertempuran akan datang. Yang paling dikhawatirkan Ye Xuan adalah bahwa Raja Iblis hanya berbicara omong kosong dan memperlakukannya sebagai penjahat. Bagaimanapun, kepala istana Sangqing baru saja mengatakan bahwa orang-orang di Sekte Iblis penuh dengan omong kosong dan kata-kata mereka tidak dihitung. Sekarang, bukan hanya Ye Xuan dan Raja Iblis yang menemukan kelompok sosok gelap ini, tetapi juga puluhan ribu orang di istana Sangqing. Sekte Raksa, mereka pasti orang-orang dari Sekte Raksa. Mereka benar-benar datang. Pelindung kiri Sekte Raksa ditangkap. Mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Namun, Sekte Raksa hanya membawa 1.000 orang. Apakah mereka di sini untuk mati? Para prajurit di bawah sedang berdiskusi, dan pemandangan tiba-tiba menjadi ramai. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pembantaian iblis hari ini. Mungkin mereka bisa melihat pertempuran 1.000 orang. Ketika kepala istana Sangqing melihat orang-orang dari Sekte Raksa, dia mendengus dingin. Dia telah menduga ini sejak lama. Pada saat itu, para penguasa istana Sangqing berkumpul di atas ring. Tak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Raksa tiba di atas istana Sangqing. Pelindung kiri, kau telah menderita. Pemimpin Sekte Luoxia berkata kepada Li Zhenhui. Aku bisa menanggung luka kecil ini, pemimpin Sekte, hancurkan istana Sangqing. Li Zhenhui menjawab dengan keras. Diam. Begitu dia selesai berbicara, seseorang melesat ke sampingnya dan menamparnya. Pah! Suaranya nyaring dan keras, dan semua orang mendengarnya. Orang-orang dari Sekte Luoxia segera marah dan berteriak untuk maju, tetapi mereka dihalangi oleh pemimpin Sekte Luoxia. Tamparan istana Sangqing bukan hanya tamparan di wajah pelindung kiri Li Zhenhui, tetapi juga tamparan di wajah seluruh Sekte Luoxia. Hari ini adalah pertemuan pembasmi iblis istana Sangqingku, tetapi karena kau telah datang ke pintuku, maka sudah tepat, istana Sangqingku akan menghancurkan semua Sekte Luoxiamu hari ini. Kepala istana Sangqing berkata dengan dingin. Begitukah?
Pemimpin Sekte Luoxia menyipitkan matanya. Kedua belah pihak saling memandang dalam diam, dan orang-orang di sekitar mereka juga terdiam. Mungkin perkelahian akan terjadi di detik berikutnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari tim Luoxiamen. Orang ini bukan dari Luoxiamen. Istana Sangqing, sekarang aku memberimu kesempatan. Lepaskan pelindung kiri Luoxiamen dan serahkan pil setan benih Daoxin. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Pria berbaju hijau itu berkata. Siapa kamu? Kepala Istana Sangqing menyipitkan matanya. Baru saja, aura pria berbaju hijau itu tertutupi oleh kerumunan. Sekarang setelah dia keluar, kepala Istana Sangqing menyadari bahwa pria ini tidak lebih lemah dari pemimpin Luoxiamen. Pemimpin Aliansi Hantu Hijau. Pria berbaju hijau itu hanya menjawab perlahan. Mendengar tiga kata ini, Istana Sangqing dan yang lainnya yang hadir juga tercengang. Aliansi Hantu Hijau bukanlah kekuatan dari wilayah Tianjue, tetapi dari wilayah tingkat tinggi. Karena orang-orang dari Aliansi Hantu Hijau datang ke sini saat ini, itu berarti mereka telah diundang oleh Luoxiamen untuk datang dan menghancurkan Istana Sangqing. Tidak, lebih tepatnya, itu untuk pil setan benih Daoxin. Itu kamu. Kepala Istana Sangqing tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa pasukan dari wilayah tingkat tinggi juga akan datang. Ini masalah. Tidak mungkin. Seorang tetua Istana Sangqing melompat keluar dan berteriak dengan marah. Tidak diketahui apakah dia menentang pemimpin Aliansi Hantu Hijau pada satu titik atau kedua titik. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemimpin Aliansi Hantu Hijau mendengus dingin dan minggir. Aliansi Hantu Hijau dan Luoxiamen telah membentuk aliansi. Selama mereka mendapatkan Sutra Setan Penyemaian Hati Dao, mereka akan menyalin satu salinan dan membagi Istana Sangqing. Ini akan baik untuk kedua belah pihak. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Lepaskan pelindung kiri dan serahkan Sutra Setan Penyemaian Hati Dao. Istana Sangqingmu tidak akan hancur. Kepala Luoxiamen berkata lagi. Sutra Iblis Penyemaian Hati Dao adalah seni bela diri yang sangat kuat. Jika orang-orang dari Sekte Iblis mendapatkannya, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada orang-orang dari Istana Sangqing. Tidak mungkin, bertarunglah jika kau mau. Tetua itu berteriak lagi. Kepala Istana Sangqing menatapnya dengan wajah muram, seolah-olah dia ragu-ragu. Tidak hanya itu, bahkan puluhan ribu orang di sekitar pun khawatir. Bagaimanapun, mereka masih di sini. Seni bela diri macam apa itu keterampilan iblis penyemaian hati Dao? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu pasti rahasia Istana Sangqing. Karena Istana Sangqing lebih suka bertarung daripada berkompromi, keterampilan iblis penyemaian hati Dao ini pasti sangat kuat. Tidak harus. Mungkin Istana Sangqing yakin bisa memusnahkan sekelompok orang dari Sekte Iblis ini. Ya, itu mungkin. Para penonton berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak takut terpengaruh. Bagaimanapun, ada puluhan ribu orang di sini, dan Sekte Luoxia dan Aliansi Hantu Hijau hanya memiliki 1000 orang. Kalian benar-benar tidak setuju. Pemimpin Sekte Luoxia menyipitkan matanya. Jangan bicara omong kosong. Pemimpin Istana Sangqing tetap membuat keputusan. Li Zhenhui, dia bisa mengembalikannya, tetapi Dao Heart Seeding Demonic Skill tidak boleh jatuh ke tangan Sekte Iblis. Karena jika Sekte Luoxia menjadi lebih kuat, bahkan jika Istana Sangqing tidak hancur hari ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, Dao Heart Seeding Demonic Skill ini tidak boleh diwariskan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang dari Sekte Iblis. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan sendiri. Luoxiamen dengarkan perintahku, serang. Liga Qinggui dengarkan perintahku, bunuh. Para pemimpin dari dua Sekte Iblis berteriak dengan marah. Dalam sekejap, ribuan Sekte Iblis menukik ke bawah dan membunuh para tetua dan murid Istana Sangqing. Perang pun pecah seketika. Sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah Tianjue, Istana Sangqing tidak lemah. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pada gelombang pertama serangan dari kedua belah pihak, 1/5 dari penguasa Istana Sangqing langsung terbunuh. Sekte Luoxia dan Liga Qinggui semuanya elit, dan jumlah masternya jauh lebih banyak daripada Istana Sangqing. Setelah melihat situasi Istana Sangqing yang menyedihkan, para master dari keluarga dan sekte lain juga saling memandang dan berteriak, tolong. Meskipun mereka bukan dari Istana Sangqing adalah eksistensi yang membatasi Sekte Luoxia. Jika Istana Sangqing dihancurkan, maka mereka akan sangat tidak nyaman di wilayah Tianjue. Namun, tidak banyak pasukan yang bergabung dengan Istana Sangqing.
Saat ini, banyak orang sudah mulai pergi. Lagi pula, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Jika Istana Sangqing benar-benar dihancurkan, mereka akan terpengaruh. Puluhan ribu orang langsung berkurang lebih dari setengahnya. Ye Xuan, yang sedang menonton dari udara, melihat dan memperkirakan dari perspektif makro bahwa meskipun Istana Sangqing memiliki bala bantuan, kekuatannya masih belum sebaik Sekte Luoxia dan Liga Qinggui. Raja Iblis, apakah sulit untuk mempelajari keterampilan kultivasi iblis hati Dao? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu? Kau mempelajarinya dalam sekejap, dan kau masih menanyakan ini. Raja Iblis berkata, agak bingung. Lalu menurutmu berapa banyak dari Master Istana Sangqing ini yang bisa menggunakan teknik iblis penanaman hati Dao? Ye Xuan bertanya lagi. Aku mengerti. Raja Iblis akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan dan berkata, aku memperkirakan bahwa, termasuk Master Istana Sangqing, paling banyak ada 5 orang yang bisa menggunakan teknik iblis penanaman hati Dao.